Nama saya Rindiani. Baiklah, pada pertemuan kedua saya akan membahas apa sih itu teori sastra. Teori sastra. Sastra berasal dari bahasa Sanskerta dari akar kata sa dan tra. Sa berarti mengarah, mengajar, memberi petunjuk dan instruksi. Sementara tra berarti alat sarana. Dengan begitu, sastra berarti kumpulan alat untuk mengajar, buku petunjuk atau buku pengajar yang baik. Seringkali kata sastra diberi imbuhan su, menjadi susastra, yang berarti hasil ciptaan yang indah. Sastra melahirkan suatu hal yang disebut dengan karya sastra. Ruang lingkup ilmu sastra terbagi menjadi 3. Yang pertama ada teori sastra, yang kedua kritik sastra, dan yang ketiga sejarah sastra. Yang pertama ada teori sastra. Teori sastra adalah cabang ilmu sastra yang mempelajari tentang prinsip-prinsip hukum, kategori, kriteria karya sastra yang membedakannya dengan yang bukan sastra. Yang kedua ada kritika, adalah bagian dari ilmu sastra, istilah lain yang sering digunakan para pengkaji sastra untuk hal yang sama ialah telaah sastra, kajian sastra, analisis sastra, dan penelitian sastra. Istilah-istilah tersebut digunakan untuk menghindari kata kritik yang terkesan negatif dan terkesan menghakimi subjudul. Yang ketiga ada sejarah sastra. Sejarah sastra adalah bagian dari ilmu sastra yang mempelajari tentang perkembangan sastra secara kronologis dari waktu ke waktu. Di dalamnya dipelajari ciri-ciri karya sastra pada masa tertentu. Nah, seberapa pentingkah karya sastra itu? Karya sastra penting dipelajari sebagai sarana berbagai pengalaman dalam mencari dan menemukan kebenaran manusia. Dengan demikian, teori sastra adalah ilmu yang mengungkapkan tentang sastra sebagai karya yang memuat pengalaman batin manusia. Abrams, ada 4 komponen utama yang sekaligus merupakan sudut pandang dalam mempelajari karya sastra, yaitu yang pertama ada unsur atau realita kehidupan. Yang kedua ada karya sastra itu sendiri. Yang ketiga ada artis atau pencipta karya sastra. Yang keempat ada audiens atau pembaca. Nah, menurut Abrams, pendekatan terhadap karya sastra ada 4, yaitu ada objektif, mimetik, pragmatik, dan ekspresif. Pendekatan objektif, mengapa karya sastra sebagai suatu yang otonom atau berdiri sendiri, lepas dari dunia politik, ekonomi, dan hal-hal yang berbeda di luar unsur intrinsik. Nah, kalau pendekatan mimetik, memandang adanya hubungan antara karya sastra dengan masyarakat. Sedangkan pendekatan pragmatif, menyadari adanya hubungan karya dengan pembaca. Yang terakhir ada pendekatan ekspresif, memerlukan data yang berasal dari pengarang yang bersangkutan atau dari pengarang karya sastra yang unsur dalam karya sastra ada unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik itu terbagi pada alur cerita, tema, latar, penokohan, sudut pandang, gaya bahasa, dan amanat. Sedangkan unsur ekstrinsik terbagi menjadi 2. Yang pertama latar belakang penulis dan yang kedua ada nilai-nilai. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.